Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Summa amma ba'du, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Tahaddus bi nikmatillah, kita menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita jika ingin menghitung nikmat-nikmat Allah tidak bisa kita hitung, ya ikhwas sekalian wa akhwati fillah. Nah, di antara nikmat itu ikhwas kalian adalah digerakkannya hati kita. Allah takdirkan seperti pada malam hari ini. Ana duduk di depan antum di majelis yang mulia ini, di masjid yang mubarakah insyaallah ini. Tidak lain dan tidak bukan niat kita ikhlas karena Allah. Kita langkahkan kaki kita dari rumah ke sini. Ana dan antum semua ikhwas kalian. Sama-sama kita ikhlas. Yang menyampaikan itu ikhlas, yang mendengarkan, yang menerima itu ikhlas, di situ barakah ilmu itu kita dapatkan. Jadi keikhlasan itu ikhlas kalian, keikhlasan orang yang menyampaikan, keikhlasan orang yang mendengarkan, disitulah kita akan dapatkan barakah dari ilmu yang kita kaji dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah ini kita dapatkan ikhlas kalian. Dan ana sendiri dan ana beri bisyarah pada diri ana sendiri, antum semua ada ikhlas kalian. Sungguh Allah menghendaki kebaikan buat kita. Sebagaimana lewat lisan Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan pahamkan dia. Dia akan bisa bertafaqquh fiddin. Dia akan tafaqquh fiddin. Dia akan belajar agamanya. Dia akan memahami agama ini. Dia hadir di majelis-majelis ilmu untuk tafaqquh fiddin. Niscaya itu adalah tanda kebaikan Allah kehendaki bagi orang tersebut. Dan ana juga berikan bisyarah pada diri ana dan antum semua ikhwas kalian yang hadir pada majelis yang mubarakah ini, yaitu apa? Sabda Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Bayangkan ya ikhwas kalian, ada 4 bisyarah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang, segolongan manusia di salah satu dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan di situ? Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah, mereka membaca Al-Quran, mereka membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai kita maklumi ikhwas kalian, wahyu itu ada 2, yaitu kitabullah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu itu ikhwas kalian ada 2,
yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah yang Rasulullah SAW ucapkan itu dari hadisnya, yang beliau ucapkan dari lisannya, tidak lain itu adalah bukan dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi wahyu itu ikhwas kalian ada dua, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita membaca dalam majelis ikhwas kalian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, yatadarasuna bainahum, mereka mendirasakannya, mereka mempelajarinya, mereka mengkajinya. Kecuali apa ikhwas kalian? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan pada hati mereka. Nah, sebagai tadi di awal anak katakan, ketenangan ini kita dapat ikhwas kalian tergantung keikhlasan kita. Ana yang berbicara dan antum dengarkan, tergantung ikhlas itu kita dapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa rasakan ketenangan pada diri kita. Ya, kita putuskan dengan dunia luar, kita ke dunia luar sekarang. Kita sekarang mengkaji hadis ini untuk mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis yang sudah dibacakan, dirasakan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka diliput dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, ketiga, mereka diliputi, dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang paling kita harapkan ikhwas kalian, yaitu apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka itu disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya ikhwas kalian, perlu kita perbaiki lagi niat kita datang ini. Ya, di samping kita ikhlas karena Allah, ya tentu kita harus terus menerus perbaiki hati niat kita, selalu kita menjaga ikhlas kita. Makanya adalah satu antara doa kita ikhlas kalian, Allahumma rzuqna ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa ikhlas dalam perkataan kami dan dalam perbuatan kami, amal perbuatan kami. Baik ikhlas kalian, pada malam hari ini wa jazakallahu khairan Abu Kasah lalu Mandayan telah mengundang anak untuk ya kita bisa silaturahmi ikhwah, kita bisa munasahah, kita muzakarah di masjid yang mulia ini insyaallah. Dan izinkan anak membacakan pada antum kitab ini. Ya, ini kitab ini dulu ya hampir 20 tahun yang lalu kami kaji di Masjid Lawata. Waktu itu sebagai muhadirnya atau membacakan ini itu Allah yarham Ustaz Fauzi, salah satu guru anak dari Karanganyar, beliau telah wafat. Jadi ya anak bacakan ulang di sini kitab ini ikhwas kalian, karena sini ya anak secara pribadi mendapatkan faedah yang sangat besar sekali tatkala kami membaca kitab ini atau kita mengkaji itu, yaitu Nurul Huda wa Zulumatud Dhalal fi Dawil Kitabi was Sunnah. Ya, arti secara mudahnya cahaya petunjuk dan gelapnya kesesatan dalam timbangan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ana langsung saja pada pembahasan ini kita membahas langsung pada yaitu al-mabhas as-sani Nurut Tauhid wa Zulumatus Syirki. Jadi pembahasan yang kedua kita langsung pada pembahasan kitab ini. Penulis kitab ini adalah penulisnya itu adalah Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Dia sudah wafat pada tahun 1391 kalau nggak salah, itu ada dalam, bisa dibuka di internet, dia telah wafat. Jadi sudah lama beliau wafat. Jadi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, semoga Allah merahmati para guru-guru, para masyayikh, guru-guru telah mengajarkan kita pada kebaikan ikhlas kalian. Kita doakan ya baik orang tua kita juga sebagai guru kita atau juga dan juga ustadz-ustadz atau masyayikh yang telah mendahului kita. Semoga doa kita dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, baik kita bahas sekarang ikhwas kalian. Mudah-mudahan bisa berseri ini kita bahas karena kita bahas kitab iman juga bukan kajian tematik ya, tapi kita bahas kitab insyaallah taala bismillah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita aun, kita pertolongan untuk kita membaca kitab ini. Nah, di sini ikhwan katakan al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama itu tentang nurut tauhid, artinya cahaya tauhid. Nah, terus al-maslakul awal qala al-muallif rahimahullah taala al-maslakul awal mafhumut tauhid. Ya, jadi pelajaran pertama atau bahas pertama ini adalah tentang pemahaman atau apa yang kita pahami, ya atau definisi atau apa kita pahami tentang makna tauhid.
Ya tauhid secara bahasa mungkin kita sudah tahu, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi menjadikan ja'lus syai' wahidan. Jadi menjadikan satu jadi satu. Nah, tapi sekarang ada pembahasan di sini langsung oleh penulis. Beliau membawakan yang diambil dari kitab tentunya, yaitu begini. Beliau rahimahullahu katakan at-tauhidul mutlaq. Tauhid itu kalau secara mutlak disebut ikhwas kalian at-tauhidul mutlak. Jadi pemahaman atau definisi tauhid secara mutlak ikhwas kalian huwa al-ilmu wal i'tiraful maqrunu bil i'tiqadil jazim bi tafarrudillahi azza wa jalla bil asma'il husna wa tauhiduhu bi sifat wa tauhiduhu bi sifatil kamal wal 'azamah wal jalal wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Atau juga bisa dibaca wa tawahhudihi bi sifatil kamal wal 'azamah wal jalal wa ifraduhu wahdahu bil ibadah. Jadi ikhwas kalian wa akhwati fillah, tauhid itu secara mutlak artinya ilmu wal i'tiraf, ilmu dan pengakuan kita secara sadar. Jadi kita mengakui ilmu dan pengakuan kita secara sadar, kita menyadari betul ilmu dan pengakuan secara sadar yang dibarengi dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh. Jadi kita ilmu dan kita sadari betul, kita akui dengan penuh kesadaran yang diiringi atau dibarengi dengan i'tiqad yang kuat, i'tiqad yang teguh, keyakinan yang teguh. Tentang apa? Bitafarrudillahi azza wa jalla bil asma'il husna. Tentang keesaan Allah azza wa jalla dalam nama-namanya yang indah. Wa tauhiduhu bi sifatil kamal, dan juga keesaan Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifatnya yang sempurna. Wal 'azamah, dan keagungan, wal jalal, dan ketinggian, wa ifraduhu wahdahu bil ibadah, dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala semata dalam kita beribadah. Anak ulangi ikhwas kalian, al-ilmu wal i'tiraf, ilmu dan pengakuan dengan penuh kesadaran. Nah, salah satu makna i'tiraf ikhwas kalian sebagai dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Mulk, fa'tarafu bidzanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Mereka menyadari, mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka sungguh celakalah, fasuqqan li ashabis, celakalah bagi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu, i'tiraf artinya mereka mengakui dengan mereka menyadari sekarang dosa-dosa mereka. Nanti itu sadar dan dosa ini pada hari kiamat nanti ya tidak berguna lagi tentunya. Nah, jadi itu ikhlas kalian, al-i'tiraf itu pengakuan secara sadar. Jadi kita mengetahui dan mengakui dengan penuh kesadaran yang dibarengi dengan keyakinan yang teguh, keimanan yang teguh, i'tiqad yang kuat tentang keesaan Allah azza wa jalla dalam nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang baik, dan juga mengesahkan Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, dan juga mengesahkan Allah SWT dalam keagungan dan ketinggian, dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata dalam ibadah. Ini ya ikhwas kalian diambil dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid li Abdurrahman As-Sa'di. Jadi ada kitab khusus ditulis oleh seorang ulama di Saudi sana, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang terkenal dengan tafsirnya Taisir Karimir Rahman min Karamil Manan itu ikhlas kalian. Nah, di situ beliau ini takrif ini adalah diambil dari kitab tadi, yaitu Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, halaman yang ke-18. Nah, kemudian qala al-muallif ya ikhwas kalian, kemudian apa kemudian beliau katakan qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah menjelaskan mafhum dari pemahaman atau definisi takrif daripada tauhid secara mutlak tadi kalian, penulis membawakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Rabb kalian atau Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia.
Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini dalil yang mencakup daripada makna tadi ikhwas sekalian, dan banyak sekali ayatnya tentunya. Nah, kemudian sini ikhwas sekalian, qala al-allamatu Sa'di, berkata al-allama as-Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah. Beliau membawakan perkataan ulama ini. Jadi ya ikhwas sekalian, ya akhwan, dalam masalah agama ini ikhwas sekalian, jadi memang kita menukil. Jadi kita tidak membuat yang baru, tapi menukil kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah SAW. Ulama menurunkan ilmu itu pada muridnya, terus sampai ke kita ini. Jadi seperti itu. Jadi bukan menurut saya, bukan menurut saya, pendapat saya pikir, saya rasa dan sebagainya. Ikhwas kalian ingat antum, la takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. La takfu itu ikhwas kalian dalam tafsirnya la takulu bila ilmin atau la takulu bizonin. Jangan kalian berbicara dalam masalah ini dengan persangkaan, dengan saya pikir, saya kira, saya rasa, atau tanpa ilmu. Tidak boleh ikhwas kalian. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la takfu ma laisa laka bihi ilmu di sana. Kalau terjemahnya jangan kamu mengatakan sesuatu tanpa ilmu, tapi di situ maksudnya la takulu bizonnin au la takulu bila ilmu au bi ghairi ilmin. Jangan kalian berbicara tanpa ilmu dalam masalah agama. Nah, jadi seperti itu sekalian, para ulama kalau kita membaca kitab kalian, mereka sangat hati-hati, itu takut betul mereka berbicara dengan hawa nafsunya, karena mereka akan mengungkapkan berkata ulama ini, berkata ulama dan seterusnya. Nah, itulah ciri khas kokohan dakwah salafi ini kan, karena dengan ilmu kan, dengan ilmu. Jadi bukan dengan perkataan syekh ini atau fulan ini seterusnya, tapi mereka bersambung sana sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi seperti itu ikhlas kalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, berkata di sini Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, beliau katakan mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falaisa lahu syarikun fi dzatihi wala sumia lahu wala kuhwa wala mithla wala nadhira wala khaliqa wala mudabbira ghairahu. Fa idza kana kadzalik fa huwa al-mustahiqqu li ayyulaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah wa la yusyriku bihi ahadun fi khalqihi. Nah, ini juga perkataan ini dalam kitab yang sama, yaitu akhwan di Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Jadi beliau Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya tafsir yang cukup terkenal, tafsir mu'asir. Jadi kitab ini kitab yang cukup mudah kita baca, ya tentunya afan mungkin bagi kita yang telah paham bahasa Arab atau bisa baca kitab, atau mudah-mudahan sudah ada di terjemahan Allah, karena belum tahu sudah diterima tidak. Jadi beliau membuat kitab tafsir yang ma'ruf ini di kalangan tulabul ilmi, yaitu Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Nah, di ucapan tadi beliau menafsirkan ayat ini. Maknanya adalah seperti ini. Jadi wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Berkata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ai mutawahhidun munfaridun fi dzati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, esa di dalam zatnya, esa di dalam nama-namanya, esa di dalam sifat-sifatnya, maha esa di dalam perbuatannya. Falaisa lahu syarikun, tidak ada sekutu, tidak ada yang sama, tidak ada disyarikatkan di dalam zatnya, di dalam namanya, tidak ada yang sama, tidak ada tandingannya, tidak ada misalnya, tidak ada permisalannya, tidak ada tandingannya. Wala khaliqa, tidak ada yang menciptakan, wala mudabbira, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza kana kadzalik, apabila seperti itu yang kita ketahui, kita pahami tadi, kita sadari seperti itu kalian, fahuwal, jika seperti itu keadaannya, fahuwal mustahiqu, maka Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak ayu allahu, untuk dijadikan ilah, dijadikan Tuhan, wa yu'bada, dan untuk diibadahi, ya ikhwas kalian, bi jami'i anwa'il ibadah, dengan seluruh macam ibadah kita ini. Wala yusyriku bihi ahadun min khalqihi, dan tidak disyarikatkan, tidak ada seorang pun dari makhluknya yang berserikat atau bersekutu tentang hal itu semua. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi Allah saja, Allah Subhanahu wa taala
esa di dalam zatnya, esa di dalam penamaan, esa di dalam permisalan, tidak ada. Jadi tidak ada permisalannya, tidak ada tandingannya, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ikhwas sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami. Jadi dengan satu ayat ini kita pahami ikhwas sekalian, subhanallah, kita rasakan di dalam hati kita bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah dan seterusnya. Jadi Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Nah, kemudian al-maslakus tsani, kemudian pembahasan yang kedua ikhwas sekalian, al-barahinu asy-syati'atu fi itsbati tauhid. Sekarang penjelasan dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang jelas sekali, yang menghujam kuat ke dalam hati sanubari kita bagi orang beriman tentang penetapan tauhid ini ikhwas sekalian. Nah, berkata al-mu'allif di sini, al-barahinu syati'at wal bayinatil wadihat fi kitabillahi azza wa jalla wa fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala isbati tauhid katsiratun la tusar. Walakin minha ala sabilil mithal ma yati. Jadi ikhwas sekalian, penjelasan, dalil-dalil yang jelas, penjelasan yang gamblang di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penetapan tauhid ini banyak sekali, tidak ada batasnya. Tetapi untuk diambil sebagian dari dalil-dalil itu sebagai contoh, berkata di sini satu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha mulia berfirman seperti ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi dalam ayat ini ikhwas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita semua. Sudah sering kita dengar ayat ini, tapi mungkin ada beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari kita membaca atau membahas kitab ini sekalian. Yaitu apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, terjemahannya artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada sedikit faedah bahasa yang pernah anak baca juga dalam tafsirnya. Jadi di sini ikhwas kalian, liya'buduni di sini. Jadi takdir itu sebenarnya ada ya di sana. Jadi ya, bisa gini, kalau kita kalau dalam bahasa lain bisa nih al-mu'minuna, dia pasti di atas, al-muslimuna, misal atau minal mu'minina, pasti mina walaupun dia kasrah tapi minal mu'minina, bukan minal mu'minini. Ya, di sini ikhwas kalian, wa ma khalatul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi dalam harokatnya itu dalam Al-Qur'an dia kasrah di sini. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi tidaklah aku ciptakan jin kecuali untuk ibadah kepadaku. Itu takdirnya seperti itu memang. Maka dia terjemahkan dalam arti itu untuk ibadah kepadaku gitu. Jadi memang seperti itu maknanya ikhlas kalian. Kemudian di sini wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Tidaklah aku inginkan dari mereka untuk dapat rezeki dengan ibadah kita ini ikhlas kalian. Dengan ibadah kita Allah tidak minta rezeki pada kita. Wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyutimun. Tidak aku, katanya Allah Subhanahu firman Allah dalam Al-Qur'an ini, aku tidak meminta kepada mereka itu makan. Bahkan apa ikhlas kalian? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dzul quwwatil matin. Nah, di sini ikhlas kalian ada dijelaskan, ya, insyaallah sudah kita pahami semua. Jadi makna kalau itu terjemahannya ayyuwahidu tadi apa ayat untuk beribadah, tapi makna ikhlas kalian tafsirnya adalah wal makna ma khalatul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk mentauhidkan aku. Jadi tujuan kita di dunia ini diciptakan ikhwas kalian, ya Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, iman dan akhwat, adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, dan masalah ikhlas ini ikhwas kalian sangat berat ikhwas kalian. Ya. Bahkan seorang Amirul Mukminin fil hadis, Sufyan bin Uyainah, menyadari betul beratnya kita ikhlas. Ya, ikhlas dalam kita berbicara, dalam kita beramal dan sebagainya dalam amal kita ini ikhlas kalian. Sampai
Beliau rahimahullah katakan, ma'alajtu syai'an asyadda ilayya min niyyah. Tidaklah aku obati sesuatu dari yang paling aku rasakan berat daripada mengobati niatku, keikhlasanku. Jadi itu ikhlas kalian, paling berat ikhlas. Karena setan tidak mau ikhlas kalian. Ya, kita ini ikhlas dalam beribadah mentahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengajak kita masuk neraka. Ya, dengan dia berwaswis, dengan dia bikin kita untuk riya dan sebagainya. Kebanyakan antum dalam sholatnya kita ingat ini, ingat itu sebagai ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Bayangkan untuk ikhlas kalian masalah sirik khafi ini, semut hitam di malam gelap gulita di atas batu hitam, bagaimana bisa kita bisa rasa? Ya, pantas orang ulama ahlul hadis, amir fil hadis, selain Imam Bukhari tentunya, Sufyan bin Uyainah beliau mengatakan itu, ma'alastu syai'an asyadda ilayya min niyati. Tidak aku obati sesuatu yang paling berat aku kasih itu kecuali mengobati niat, maksud keikhlasanku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kita berbicara, dalam kita beribadah, beramal dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Oke, ada doa yang bisa kita ucapkan itu. Ya, mudah-mudahan sudah antum semua hafal tentunya. Allahumma inni a'udzubika min asyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu di antara doa kita ucapkan tatkala kita ya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik khafi atau riya dan sebagainya sekalian. Ya, hubuzuhun ingin ditampa dan seterusnya. Mudah-mudahan ya hal seperti itu bisa Allah jaga insyaallah kita semua. Ya, tentu yang hadir insyaallah, apalagi di Masjid Al-Ikhlas insyaallah dari nama saja kita bisa merasakan insyaallah yang memakmurkan masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keikhlasan di dalam amal-amal, perbuatan amal-amal saleh insyaallah ya sekali. Nah, kita lanjutkan sedikit, masih ada waktu? Nah, baik. Yang kedua ikhlas kalian, dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Ya, artinya sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa suruh mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Semua rasul, semua nabi dan rasul diutus pada setiap kaum itu ikhlas kalian. Apa seruan mereka? Apa dakwah mereka? Apa zubdah atau apa intisari dakwah mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian wahai kaumku beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian wahai kaumku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian semua wahai kaumku menjauhi at-taghut. Taghut itu yang mencakup makna dari semua apa yang diberikan ulama adalah kullu ma yu'badu min dunillah. At-taghut artinya kullu ma yu'badu min dunillah. Semua apa saja yang diibadahi, disembah selain Allah, itulah taghut. Ada 5 ru'asat taghut sebagai kata Ibnu Qayyim. Ya, tapi untuk kita pahami ikhlas kalian, itulah makna yang semua itu, itulah mencakup semua dari itu semua adalah kullu ma yu'badu min dunillah. Semua apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah begini dakwanya para nabi dan rasul, sebenarnya dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faminhum man hadallah." Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, petunjuk, menerima dakwah tauhid ini. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Tapi juga ada di antara kaum, di antara umat-umat para nabi dan rasul itu, man haqqat alaihi dhalalah, yang telah pasti pada mereka kesesatan. Nah, ya mimba bi faidah ikhlas kalian, di situ bisa kita rasakan ikhlas kalian, Rasulullah SAW selalu di dalam muhadarahnya, di dalam khutbatul hajah, khutbatul jum'ah, khutbah nikah dan seterusnya itu memulai dengan khutbatul hajah itu. Di antaranya apa ikhlas kalian? Insya Allah kita semua paham, yaitu apa yang Rasulullah SAW katakan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu ingatkan diri kita sendiri itu ikhlas.
Barang siapa yang Allah kehendaki berikan petunjuk kepadanya, tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa Allah sesatkan, meskipun kita sudah menyampaikan ilmu, sudah mendakwakan semuanya, kalau sudah Allah haqqat alaihi dhalalah, mayyudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah kehendaki dia sesat, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberikan hidayah petunjuk kepadanya. Antum bayangkan Abu Thalib, ikhwas sekalian. Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW, mendukung dakwah, tahu itu hak, tapi Allah sesatkan, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah man yasha. Kamu ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Pamanmu sendiri tidak bisa. Tetapi memang karena Allah sudah kehendaki haqqat alaihi dhalalah, sesat, mati dalam kekufuran, mati dalam kemusyrikan. Tetapi kan memang banyak sekali jasa-jasa Abu Thalib, ikhwas sekalian. Rasulullah bisa berikan syafaat dengan Rasulullah berdoa, jadilah beliau, asalnya itu adalah dasar penghuni neraka sana, tapi dengan doa asal beliau, beliau adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, yaitu yunta'adu min nari jahannam fayughla limahu. Jadi diberi dengan alas kaki dari atau sandal dari neraka, maka mendidih otaknya ini, lolornya ini, kalau masalah mungkin otak bukan didih, dan itu adalah dia merasa dia yang paling berat, padahal itu adalah paling ringan. Itulah yang didapat oleh Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Hanya satu sebenarnya, karena apa? Tidak mau dia ucapkan la ilaha illallah. Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu saja ucapan. Ya tentu keluar dari hati sanubari, ikhwas kalian. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimat aku akan beralasan berhujah di hadapan Allah kalau di hajjah. Tapi apa Allah ada kesesatan? Tidak dia ucapkan la ilaha. Dia mengikuti seruan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Atargabu ambilati abaka, kamu benci pada agama Abdul Muthalib, bapakmu? Akhirnya dia mati ada tidak atas kekafiran, di atas kemusyrikan. Nasallallahu alaihi. Jadi itu ikhlas kalian, kita mohon pada Allah ikhlas kalian, karena kita tidak ada jaminan selamat ikhlas kalian. Kita perlu meminta kepada Allah hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan akhwan ikhwas kalian. Kemudian di sini Allah mengatakan, berkata al-mu'allif, yukhbirullahu azza wa jalla anna hujatahu qamat ala jami'il umam wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin aw mutaakhiratin illa wa ba'athallahu fiha rasula wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidatin wa dinin wahidin wa huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Fanqasamatil umam bihasbi istijabatiha li da'watir rusul qismain faminhum man hadallah fattabi'ul mursalin wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fattabi'u sabilal ghayy. Dalam menjelaskan tentang ayat ini ikhwas kalian, berkata mu'allif, atau di sini diambil dari tafsir Taisir Karimir Rahman. Berkata Abdurrahman bin Sa'di, dikutip oleh penulis ini ikhwas kalian, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwa hujjah telah tegak pada semua umat manusia ini, termasuk umat yang akhir ini kalian, setelah wafatnya Rasulullah SAW. Wa annahu ma min ummatin mutaqaddimatin, bahwasanya tidaklah ada umat yang telah lewat atau umat yang belakangan ini illa wa ba'atsallahu fiha rasulah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul. Apa? Wa kulluhum muttafiquna ala da'watin wahidin. Semua para rasul itu ikhwas kalian sepakat, mereka satu seia sekata pada apa? Satu dakwah yang satu pada agama yang satu, seruan yang satu pada agama yang satu, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik sedikit pun, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Fanqasamatil umam bihasbi istijabati da'wati rusul. Maka terbagilah umat, setiap rasul itu menjadi dua bagian, tergantung daripada bagaimana mereka menyeru, bagaimana mereka menyambut dakwah para rasul ini.
dengan dua golongan. Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u al-mursalin atau fattaba'ul mursalin. Maka mereka mengikuti para nabi dan rasul ini. Mereka mengikuti ajaran nabi dan rasul itu ngajak kepada tauhid. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka juga ada yang telah pasti dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mereka sesat. Fattabi'u sabilal ghayy. Mereka mengikuti jalan kesesatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah melindungi kita semua ikhwas sekalian dari jalan-jalan kesesatan. Ya, tentunya jalan-jalan setan ini adalah seruan-seruan dari setan. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Nabi dan Rasul punya musuh. Musuhnya adalah kalangan musuh-musuh dari kalangan setan, dari jin dan manusia. Dan mereka menjadikan para nabi itu ada musuh, ya, atau musuh atau setan dari kalangan jin dan manusia. Maka dalam doa kita doa kita di surat Al-Falaq itu alladzi yuwaswisu fi sudurihim minal jinnati wan nas. Jadi memang dari setan itu ada dua jenisnya, setan jin dan setan manusia yang mengajak kepada kesesatan. Ya. Nasallallahu alaihi. Nah, kemudian yang ketiga ikhwas sekalian, jadi dalil-dalil tentang tauhid ini sekalian banyak sekali. Ya, ini ada contoh saja, mungkin kalau nggak salah di sini ada sampai 8, 9, ya ada sampai 9 saja dibawa oleh penulis. Insya Allah pada pertemuan datang kita lanjutkan kalau yang nggak sampai waktunya. Nah, kemudian yang ketiga ikhwas sekalian, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi harakatnya fa'buduni, nun di bawah harakat kasrah. Nah, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul illa kecuali nuhi ilahi, kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali saya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, maka hendaklah kalian mentauhidkan aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi dan para rasul itu Allah berikan wahyu kepada mereka ikhwas sekalian, diberikan wahyu apa? Annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya, firman Allah di sini fa'budun, maka hendaklah kalian mentauhidkan aku dalam beribadah itu. Hendaklah kalian beribadah kepadaku dan kalian mentauhidkan aku. Nah, kemudian dijelaskan di sini faqulur rusuli alaihi wassalatu wassalam qabla nabi sallallahu alaihi wasallam zubdatu risalatihim wa asluha al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarika lahu wa bayan annal ilaha annahu ilahul haq al-ilahul haqqul ma'bud. Jadi ikhwas sekalian, semua nabi, semua rasul, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka, sebelum Nabi SAW, zubdatu risalatihim. Jadi intisari dakwah para nabi dan rasul ikhwas sekalian, intisarinya, zubdahnya itu risalah mereka, dan pokok dari risalah mereka al-amru bi ibadatillahi wahdah. Mereka memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun. Itulah intisari dakwah nabi dan rasul. Sebelum Rasulullah, ya apatah lagi tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imamul Anbiya wal Mursalin di samping Khalilur Rahman, di samping Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena hanya ada dua yang kalau kita membacakan, mendoakan salah satu yang dibacakan Allahumma salli wa sallim itu hanya dua, dapat salah satu hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim dan juga hanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ini Khalilur Rahman, dua kekhalilan Muhammad. Kalau Nabi lain, ya misalnya kita satu tawi, atau misalnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kalau Nabi disebut nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, kita membacakan alaihi salatu wassalam. Ya di sini para nabi dan rasul di sini disebutkan di sini, ya karena memang masuk di situ nama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka didoakan di faqul rusuli alaihimus salatu wassalam.
Karena masuk di situ nama Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini kita sedikit faedah. Nah, kemudian ikhwas kalian dan penjelasan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilahul haqqul ma'bud. Dialah Tuhan yang hak yang diibadahi. Wa anna ibadata ma siwahu batilah, dan bahwasanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ibadah yang batil. Ibadah yang batil ikhwas kalian. Ya, nantilah mungkin jami'an dari bentuk-bentuk ibadah bagaimana ya, dekat aja ibadahnya. Mohon maaf mungkin di sini ini dekat kita ini karena Anda lihat dengan mata kepala sendiri, yaitu di makam Luang Balok. Ya, di sini. La haula wala quwata illa billah. Ya begitulah, Allah belum berikan hidayah. Dan tugas kita semua, ya kita sudah pelajari tauhid Muhammad ini, ya kita dakwakan pelan-pelan. Ya bagaimana semampu kita, belum tidak bisa kita dengan tangan kita. Ya mungkin ada sini ada yang pejabat sebagai dengan kuasanya, ya atau mungkin ada di bagian keamanan sebagainya. Nah mungkin ada, ya kita dakwakan, kita analisis. Kalaupun minimal tidak kita mampu cegah kemungkinan, ya kita cegah dengan kita benci perbuatan mereka itu, kita benci perbuatan mereka. Jadi jangan malah kita biarkan tidak ada, jadi seolah tidak ada kemungkinan, kita ingkari minimal dengan hati kita ikhlas sekali. Tetapi meskipun itu adalah dzalika afdhul iman, itu adalah selama keimanan kita, ya, tauhid kita. Jadi mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita pahami ikhlas sekalian. Banyak sekali kalau kita lihat fenomena-fenomena tentang kesyirikan atau orang-orang yang masih di kalangan umat Islam ini mengaku muslim, tetapi masih banyak amal-amal kesyirikan mereka lakukan. Nah itulah tugas kita bersama ikhwas sekalian. Ya ada mungkin dengan dakwah itu tidak harus dengan berbicara pendidikan ikhwas. Ada mungkin dengan kemampuan dia dengan berbicara, dengan dakwah dia pelan-pelan, dengan bilhal dan sebagainya. Jadi karena dakwah ini, majal dakwah sekali bukan hanya di masjid atau dengan orang ceramah aja. Banyak dakwah, majal dakwah itu kan. Kita semua punya bagian untuk itu ikhwas sekalian. Kita ingin juga mendapatkan bagian dari dakwah tauhid ini, ya dengan kita apa yang kita mampu lakukan, kita dakwahkan ikhlas kalian. Ya dengan jah kita, dengan kedudukan kita, dengan kekuasaan kita sebagai kita mendakwahkan umat manusia ini. Karena bukan hanya tugas dai dan rasul, pada dainya kan di situ kan umum ikhlas kalian. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala inna minal muslimin. Siapa yang lebih bagus perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah, ya bisa ini qaulul lisan, bisa juga lisanul hal, lisanul maqal. Jadi lisan dengan hal kita, keadaan kita mendakwakan, bisa juga apa yang kita ucapkan ini. Jadi dakwah ini bukan hanya para dai dan ustaz saja berdakwah, kita semua ini punya potensi, punya peran untuk berdakwah kepada tauhid ini. Nah, jadi mudah-mudahan ikhlas kalian bisa kita paham dengan baik. Nah ini anak akhiri sampai nomor 3 aja. Terakhir di sini dikatakan, akhwan, walihada, oleh karena ini, walihada, karena dengan demikian ini, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina. Bayangkan ikhlas kalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, coba kamu tanya, was'al man arsalna min qablika, coba kamu tanya rasul-rasul yang kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, min rusulina, dari rasul kami, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, apakah kami, maksud para rasul itu, apakah kami ini menjadikan selain Allah yang Maha itu sebagai Tuhan yang diibadahi? Bayangkan ikhlas kalian. Jadi dakwah ini ikhlas kalian kepada Allah, bukan kepada pribadi seseorang atau kepada kelompok dan sebagainya. Bukan. Dakwah kita kepada Allah. Dakwah ilallah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Manakah orang yang lebih baik perkataannya, seruannya, kecuali orang yang menyeru kepada Allah. Jadi bukan kepada seorang guru, kepada seorang ustaz atau dai atau ulama, tidak. Betul-betul ikhlas dakwah itu kepada Allah. Ma as'alukum alaihi min ajrin
In ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta, kata para nabi dan rasul, aku tidak minta padahalnya upah, tidak minta ganjaran dari kalian. Upah dan ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah bagaimana dicontohkan dalam Al-Qur'an karena keikhlasan dakwah itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta ganjaran, tidak minta upah, ya ikhlas sekalian. Tapi kita sama-sama munasah muzaffar. Baik, barakallahu fikum. Demikian yang mungkin bisa Anda sampaikan. Alhamdulillah minkum, mungkin Anda agak cepat berbicara. Ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Ya, Anda doakan buat kita semua. Sebagai dua adalah salah satu sunnah Nabi. Beliau itu terkadang gitu walaupun tidak selalu mendoakan para sahabatnya dengan doa yaitu Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ja'alani Allahu iyyakum mimma yastami'ul qawla wa yattabi'una ahsana. Nah, khatim darsana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.